Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cuan Holik. Kami akan menyampaikan materi mengenai dana pensiun. Yuk simak videonya. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar tersebut? Gambar tersebut menunjukkan kondisi pekerja yang memasuki masa pensiun tanpa kesiapan keuangan. Banyak pekerja yang setelah pensiun mengalami penurunan penghasilan karena tidak memiliki dana pensiun yang memadai. Pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Tujuan dana pensiun yang pertama bagi pemberi kerja. Dana pensiun merupakan bentuk tanggung jawab moral, meningkatkan loyalitas karyawan, serta menjadi daya saing di pasar tenaga kerja. Tujuan dana pensiun yang kedua untuk karyawan. Berfungsi dana pensiun memberikan rasa aman dan kepastian penghasilan di masa tua. Yang ketiga untuk lembaga pengelola. Dana pensiun bertujuan memperoleh keuntungan melalui investasi sekaligus mendukung program pembangunan nasional. Kemudian ada asas dana pensiun. Yang pertama, penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. Yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Yang ketiga, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Keempat, ada penundaan manfaat. Dan yang terakhir, yaitu pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis dana pensiun berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan untuk karyawannya. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan, yang dibentuk oleh bank atau perusahaan, asuransi dan umumnya bersifat iuran pasti. Yang terakhir, yaitu dana pensiun berdasarkan keuntungan, yaitu di mana iuran berasal dari pemberi kerja dan dikaitkan dengan keuntungan perusahaan. Materi yang berikutnya adalah jenis pensiun. Terdapat beberapa jenis pensiun yang dapat diterima oleh peserta. Yang pertama, pensiun normal. Yang kedua, pensiun dipercepat. Yang ketiga, pensiun ditunda. Dan yang keempat, pensiun cacat. Perbedaan jenis pensiun menyesuaikan dengan kondisi usia, kesehatan, serta kebijakan dari perusahaan. Lalu, materi yang berikutnya adalah jenis program pensiun utama. Terdapat dua jenis program, dan yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau defined benefit. Program ini, besarnya manfaat pensiun telah ditentukan dengan rumus tertentu, biasanya berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir. Program ini memberikan kepastian bagi peserta, namun risikonya lebih besar bagi pemberi kerja. Lalu yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau defined contribution. Dalam program ini, yang ditentukan adalah besarnya iuran, bukan manfaat pensiun yang akan diterima. Kemudian jumlah pensiun yang diperoleh oleh peserta bergantung pada total dan hasil pengembangan dari dana pensiun. Kemudian, apa sih yang harus diperhatikan oleh peserta? Itu yang pertama, usia peserta 18 tahun atau telah kawin. Artinya, seorang baru dapat menjadi peserta apabila sudah berusia minimal 18 tahun. Namun, apabila belum berusia 18 tahun tapi sudah menikah secara sah, maka tetap memenuhi syarat sebagai peserta. Kedua, masa kerja minimal 1 tahun. Peserta diwajibkan memiliki pengalaman atau masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun. Syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta benar-benar telah aktif bekerja dan memiliki hubungan kerja yang cukup stabil sebelum memperoleh program tersebut. Kemudian yang ketiga adalah usia pensiun yang terdiri dari pensiun normal, yaitu usia pensiun sesuai ketentuan umum. Kedua, pensiun dipercepat, pensiun sebelum usia normal dengan syarat tertentu. Ketiga, pensiun ditunda, peserta tetap bekerja melewati usia pensiun normal. Dan yang terakhir, pensiun cacat, yaitu pensiun karena kondisi tidak mampu bekerja akibat cacat. Dilanjut dengan keunggulan dana pensiun. Untuk yang pertama, seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya. Kedua, biaya tetap relatif murah. Dan yang ketiga, memiliki prospek likuiditas dan solvabilitas yang tinggi. Untuk keempat, premi asuransi relatif rendah. Kelima, manfaat pensiun dinikmati secara berkala. Dan yang terakhir, memiliki 3 fungsi, tabungan, asuransi, dan pensiun. Selanjutnya adalah merencanakan pensiun sejak dini. Yang pertama, tentukan tujuan pensiun. Mulailah dengan menetapkan tujuan pensiun yang jelas. Pertimbangkan gaya hidup yang diinginkan, lokasi tempat tinggal, dan aktivitas yang ingin dilakukan saat pensiun. Yang kedua, mulai menabung sejak dini. Manfaatkan kekuatan bunga majemuk dengan mulai menabung
Untuk pensiun sedini mungkin, semakin awal Anda mulai, semakin besar potensi tabungan yang akan tumbuh. Ketiga, hindari utang berlebihan. Kelola utang dengan bijak dan hindari mengambil utang yang tidak perlu. Utang yang berlebihan dapat menghambat kemampuan Anda untuk menabung untuk pensiun. Yang keempat, pertimbangkan asuransi pensiun. Asuransi pensiun atau anuitas dapat memberikan penghasilan tetap di masa pensiun. Produk ini dapat membantu Anda dalam memastikan bahwa Anda memiliki sumber pendapatan. Yang terakhir, pantau dan tinjau rencana pensiun Anda. Secara rutin, tinjau dan sesuaikan rencana pensiun Anda sesuai dengan perubahan situasi keuangan dan tujuan hidup, memantau perkembangan investasi, melakukan penyesuaian. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dana pensiun memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kesinambungan penghasilan di masa tua. Keberadaan dana pensiun tidak hanya memberikan manfaat bagi karyawan, tetapi juga bagi perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dana pensiun perlu dimiliki sejak dini agar setiap individu dapat mempersiapkan masa depan dengan lebih aman dan sejahtera. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.